wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Buti J dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 7. Gimana? Semuanya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Ayo kita semangat, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan selalu di air yang mengalir. Nah, pada video pembelajaran kali ini, apa sih yang akan kita bahas? Ya, hari ini Ibu akan membahas tentang bab 2 di kelas 7, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai habis. Seperti yang sebelumnya sudah Ibu katakan, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2 di kelas 7, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sebelum kita masuk ke pokok materi, setiap hari kita selalu berada dalam suatu lingkungan. Kira-kira kalian sudah paham belum apa itu lingkungan? Nah, sebelum kita masuk ke interaksinya, kita akan mengetahui dulu apa itu lingkungan. Nah, lingkungan itu segala sesuatu di luar dari individu, ya. Nah, Ibu ini sebagai individu, Ibu berada di suatu lingkungan. Mana lingkungannya? Lingkungan adalah sekitar Ibu. Jadi di luar dari individu, itu namanya lingkungan. Dalam suatu lingkungan itu terdiri dari dua komponen. Apa saja? Yang pertama yaitu adalah komponen biotik. Yang kedua adalah komponen abiotik. Kalau komponen biotik itu adalah komponen yang berupa makhluk hidup atau benda hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Sementara yang komponen abiotik lawannya dari komponen biotik, berarti benda mati. Benda mati itu ada apa saja dalam suatu lingkungan? Yaitu ada air, udara, tanah. Selain tiga ini apalagi? Bisa berupa cahaya matahari, bisa berupa suhu udara. Ya, jadi itu masuk ke dalam komponen abiotik. Nah, dalam suatu lingkungan selain komponen ini juga ada kita loh. Dalam suatu lingkungan kita tuh termasuk apa? Kita masuk ke dalam individu kalau kita sendiri. Tetapi ketika kita bergabung dengan individu yang lain, maka akan membentuk yang namanya populasi. Jadi beberapa individu yang sejenis berkumpul dalam suatu tempat itu dikatakan sebagai populasi. Nah, beberapa populasi berkumpul dalam suatu lingkungan itu dinamakan dengan komunitas. Jadi kumpulan dari beberapa populasi disebut dengan komunitas. Sementara kumpulan dari beberapa komunitas akan membentuk yang namanya ekosistem. Nah, di dalam ekosistem ini ada juga interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi apa saja yang ada di dalam komponen yang ada di dalam ekosistem? Yang pertama ada rantai makanan, ya. Rantai makanan kenapa disebut sebagai rantai? Kalian tahu bentuk rantai? Bentuk rantai itu tidak terputus, jadi seperti lingkaran yang sambung menyambung, ya. Seperti itu juga dengan rantai makanan. Jadi rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Kalian tentu pernah melihat tayangan dalam TV atau video, ada misalnya ada harimau itu biasa memakan rusa di dalam hutan atau kijang atau hewan lain yang biasanya memakan rumput, itu biasa dimakan oleh hewan buas. Nah, berarti ketika ada peristiwa makan dan dimakan seperti itu, maka itu dinamakan ke dalam rantai makanan. Jadi ada interaksinya berupa makan dan dimakan. Nah, rantai makanan ini kalau kita beri contoh, misalnya pada ekosistem sawah, ya, ekosistem di sawah itu ada tumbuhan yang paling banyak di sawah itu adalah padi. Ya. Padi ini karena dia adalah masuk ke dalam rantai makanan, maka padi ini harus dimakan oleh hewan. Tentunya hewan apa? Hewan yang memakan tumbuhan atau disebut dengan herbivora. Jadi padi ini bisa juga dimakan oleh belalang. Ya, belalang dimakan oleh apa? Misalnya belalang dimakan oleh burung. Nanti burung bisa dimakan lagi oleh apa? Bisa dimakan oleh ular. Ya. Ketika ular tidak ada yang memakan lagi, maka disitulah terhentinya rantai makanan. Jadi pada rantai makanan selalu ada yang namanya produsen, ini namanya konsumen, satu
konsumen 2. Ya, ini konsumen ya, di dalam suatu rantai makanan itu pasti ada yang namanya produsen. Produsen ini bebas apa saja sesuai dengan ekosistem yang diminta. Kalau di sini gue contohkan sawah, berarti produsennya adalah padi. Nah, yang makan padi itu berarti adalah hewan herbivora. Ya, herbivoranya apa saja terserah, asalkan dia adalah hewan herbivora. Nah, kemudian belalang dimakan oleh burung. Ya, burung di sini berperan sebagai konsumen 2. Kemudian burung dimakan oleh ular, itu merupakan konsumen 3. Ketika ularnya itu mati, maka siapa yang konsumsi ular? Ada yang namanya pengurai. Ya, pengurai itu berupa jamur, ya, jamur dan bakteri. Atau pengurai itu bisa disebut juga dengan istilah lainnya adalah detritivore, ya, pengurai. Ya, itu tadi rantai makanan. Sekarang kita lanjut ke piramida makanan. Piramida makanan sebenarnya adalah kumpulan dari rantai makanan, ya. Jadi piramida makanan, kenapa disebut piramida nanti? Karena dibentuk seperti piramida, ya. Oh ya, sebelum ke piramida makanan ini lupa. Rantai makanan itu ada lagi yang lebih luas dari rantai makanan, yaitu yang disebut dengan jaring makanan. Ya, jadi yang lebih luas lagi dari rantai makanan itu namanya jaring makanan. Jaring makanan ini adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Jadi misalnya satu produsen dicontohkan misalnya rumput ini sebagai produsennya, siapa aja yang makan rumput? Pertama bisa kambing, ya, bisa belalang, ya. Kemudian kambing ini biasa kalau misalnya dia ada di ekosistem hutan, maka kambing ini bisa dimakan oleh hewan yang lebih besar lagi, ya. Misalnya bisa buaya, ya. Terus kemudian kalau belalang bisa dimakan oleh burung, ya. Jadi yang lebih luas lagi dari rantai makanan itu namanya adalah jaring makanan, ya. Kemudian kita lanjut ke piramida makanan yang tadi. Nah, disebut piramida karena bentuknya memang seperti piramida, di mana setiap tingkatan pada piramida itu menunjukkan jumlah populasinya, ya. Kira-kira jumlah yang di bawah kan dia lebih besar, kemudian di atasnya mengerucut. Kira-kira yang di bawah ini posisinya siapa dalam rantai makanan? Produsen kah atau konsumen? Ya, betul. Ternyata di bawah ini karena jumlahnya paling banyak, maka yang paling banyak jumlahnya dalam suatu rantai makanan adalah produsen. Ya, jadi piramida ini menunjukkan jumlah dari suatu populasi. Semakin ke bawah semakin banyak jumlahnya, semakin ke atas semakin sedikit. Jadi produsen kemudian berarti ini adalah konsumen 1, konsumen 2, dan yang paling atas namanya konsumen puncak. Ya, jadi ini adalah piramida makanan. Nah, dalam piramida makanan juga terjadi aliran energi. Aliran energi yang ada di bumi itu bersumber yang paling besar adalah matahari. Matahari untuk sampai ke dalam makhluk hidup, siapa dulu yang menerima energi dari matahari? Yang pertama adalah produsen, yaitu tumbuhan. Jadi aliran energi dari matahari pertama kali diterima oleh tumbuhan, kemudian energi itu berpindah lagi. Ketika tumbuhan itu dimakan oleh hewan, maka energinya akan pindah ke hewan selanjutnya dan seterusnya seperti itu. Jadi energi pertama kali itu diterima oleh tumbuhan, ya. Lalu interaksi yang ketiga adalah simbiosis. Simbiosis ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup,
ya. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Ada 3 macam simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua komensalisme, dan yang ketiga adalah ini sepertinya pernah kalian dapat waktu SD ya. Jadi itu menjelaskan hanya garis besarnya aja. Kalau mutualisme itu adalah hubungan yang saling menguntungkan. Jadi ketika hewan A dengan hewan B berinteraksi, maka keduanya akan memberikan keuntungan masing-masing. Misalnya bunga dengan lebah, ya. Bunga itu dapat keuntungan dari lebah apa? Bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah, dan lebah mendapatkan apa dari bunga? Lebah mendapatkan makanan, yaitu nektar atau madu. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan hubungan mutualisme. Yang kedua komensalisme. Kalau komensalisme itu hubungan antara dua individu, yang satu untung tapi yang lain tidak dirugikan. Ya, misalnya ikan hiu dengan ikan remora. Ketika kamu melihat ikan hiu, biasanya di samping ikan hiu tersebut ada ikan kecil. Itu namanya ikan remora ya. Jadi ikan remora itu akan mengikuti kemana saja ikan hiu itu pergi. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan makanan dari ikan hiu. Jadi ikan hiu, makanan yang dia makan akan keluar melalui sisi kiri dan kanan tubuhnya. Nah, dari situlah si ikan remora itu mengambil sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Ikan hiu ini dirugikan tidak? Tidak, karena ikan hiu tidak diambil apa-apanya oleh ikan remora. Itu namanya hubungan komensalisme. Yang ketiga yaitu parasitisme. Nah, kalau parasitisme ini adalah hubungan antara dua individu yang satu untung tapi yang satu lagi dirugikan. Misalnya apa? Misalnya tumbuhan tali putri dengan inangnya. Jadi tali putri itu akan mengambil makanan dari inangnya sehingga inangnya lama-kelamaan akan mati, ya. Itu adalah hubungan parasitisme. Ya, demikianlah video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.